Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Hasibuan dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pemanenan kapas. Tanaman kapas merupakan tanaman penghasil serat yang merupakan bahan baku industri tekstil. Sampai saat ini, peranannya masih lebih besar dibanding serat sintesis. Pengembangan tanaman kapas belum memadai karena rendahnya produktivitas yang dicapai sehingga sulit bersaing dengan komoditas lain. Adapun tanda-tanda buah kapas siap panen yaitu buah kapas sudah mekar sempurna, cukup umur dan kering, warna kelopaknya sawo matang, kelopak lebih rapuh ketika dipegang. Yang kedua, waktu pemetikan. Waktu pemetikan yang baik untuk tanaman kapas bisa dipanen yaitu sekitar umur 105 sampai 110 hari dan selesai pada umur 135 sampai 140 hari. Nah, cara pemetikan kapas yaitu pemetikan dilakukan dengan kedua belah tangan. Tangan kiri memegang kelopak buah dan tangan kanan menarik kapas berbiji dari kelopak. Masa pemetikan selama 4 sampai 6 minggu dan 3-5 kali sesuai masak buah. Nah, di zaman modern ini sudah ada mesin pemanen kapas atau pemetik kapas, yaitu yang pertama yang disebut sebagai stipper yang memetik hanya bagian serat kapasnya saja. Tipe yang kedua yaitu disebut sebagai spindle, yaitu yang memetik bersama dengan biji kapasnya lalu dipisahkan antara biji kapas dan serat kapas di dalam mesin. Proses selanjutnya yaitu proses penanganan hasil panen. Proses penanganan hasil panen dilakukan setelah selesai pemetikan kapas, maka kapas selanjutnya dijemur untuk mengurangi kadar air. Proses pengeringan berlangsung sampai kadar air kapas mencapai 7-8%. Nah, proses yang terakhir yaitu penyimpanan hasil panen. Jika dalam proses pengeringan kapas, jika kadar air sudah mencapai 7-8%, maka kapas bisa dapat disimpan ke dalam karung yang bersih dan disimpan di tempat aman. Cukup sekian panen kapas atau pemetik kapas. Saya sampaikan tentang proses pengolahan hasil panen dari kapas. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan kapas menjadi berbagai produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prilly Indasari, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Saya akan menjelaskan tentang proses pemintalan kapas menjadi benang secara tradisional. Proses pertama atau hal pertama yang dilakukan adalah memisahkan kapas dari bijinya. Kedua, kapas tersebut ditarik-tarik agar merata atau sampai meregang dan tidak menggumpal. Yang ketiga, kapas dipukul-pukul menggunakan rotan atau alat sejenisnya. Manfaat dari dipukul-pukul tersebut membuat tekstur dari kapas lebih halus dan tidak mudah terputus-putus ketika dipintal. Selanjutnya, kapas yang sudah dipukul-pukul digulung sampai membentuk gulungan yang besar. Kemudian, gulungan kapas tersebut dimasukkan pada alat khusus. Proses pengaplikasian alat tersebut cukup mudah, yaitu gulungan kapas tersebut langsung disambungkan pada alat pemintalnya. Kemudian diputar sambil ditarik secara perlahan gulungan kapas tersebut. Dengan sendirinya, benang-benang yang halus akan terbentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Kusumawardani, NIM 1901042030. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tata cara atau proses pembuatan kapas menjadi kain katun. 1. Ginning atau penjeratan. Setelah kapas dipanen, kapas akan diproses di mesin ginning dengan cara memisahkan serat kapas dari polong dan biji yang melekat. Serat kapas kemudian dikeringkan dan ditampung ke dalam tas. Yang kedua yaitu spinning atau pemintalan, yaitu membuka bola kapas dan pemintalan benang dari berbagai serat kapas agar bisa menyatu. Selanjutnya, kapas akan masuk ke proses
Selanjutnya, kapas akan masuk ke mesin carding untuk melewati proses pembersihan. Yang ketiga, proses weaving atau penenunan. Proses ini adalah proses di mana benang diubah menjadi kain. Proses weaving ini adalah proses utama dari benang diubah menjadi kain. Untuk proses ini, benang dianyam hingga berbentuk anyaman kain. Setelah itu, kita bisa menambahkan benang buatan ke dalam kain katun sehingga menghasilkan jenis kain katun yang berbeda kadar kapasnya. Yang keempat, yaitu treatment atau perawatan. Untuk meningkatkan kualitas kain, maka proses yang satu ini sangat penting, yaitu proses treatment. Proses treatment ini dapat berupa penggosokan pada beberapa area atau spesifik kain untuk dibersihkan. Selain itu, juga bisa dilakukan penambahan warna atau pemutihan kapas pada. Ada juga beberapa industri yang melakukan pemutihan kapas sebelum ditenun. Yang kelima yaitu finishing atau penyelesaian. Pada proses finishing atau penyelesaian ini dilalui dengan cara penambahan bahan kimia atau bahan lainnya untuk menghasilkan kain yang lebih berkualitas dan terlindungi dari paparan sinar UV atau matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rojulia Siregar, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan boneka dari kapas. Yang pertama sekali kita siapkan yaitu alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah dakron atau serat kapas, yang kedua silikon, yang ketiga kain, yang keempat aksesoris. Proses pembuatan yang kedua itu pembuatan pola. Proses yang ketiga itu adalah pembentukan prototipe. Prototipe adalah produk yang akan dipasarkan dan didesain produk belum tetap. Proses yang keempat, pembentukan mal. Di sini adalah cetakan atau contoh produk yang sudah jadi. Proses yang kelima adalah proses penjahitan pola. Di sini mal berupa potongan-potongan boneka akan disatukan, disiapkan jahit. Proses yang keenam itu adalah pengisian dakron. Dalam penjahitan tidak semua bagian dijahit. Hal itu dikarenakan nantinya boneka akan dimasukkan isi dalam atau dimasukkan dakronnya. Yang ketujuh adalah proses pembuatan aksesoris boneka. Ini adalah langkah terakhir sebelum penjualan boneka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan proses pengolahan kapas menjadi kain batik godok tuban. Pada proses pengolahan kapas menjadi kain ini diperlukan 5 metode. Pertama yaitu menggiling kapas. Alat yang digunakan untuk menggiling kapas yaitu gining. Gining berfungsi untuk memisahkan kapas dari bijinya. Pada metode kedua yaitu musoni. Musoni ini bertujuan untuk mengurai kapas yang sudah digiling kemudian digulung. Nah, pada metode ketiga ini yang disebut dengan nganti bertujuan untuk memuntal benang yang dihasilkan dari gulungan kapas. Proses ini sangat membutuhkan ketelitian dan ketekunan. Pada metode keempat yaitu inglikasi. Inglikasi ini bertujuan untuk menggulung benang yang sudah diantih menggunakan sebuah alat tertentu yang disebut dengan alat kelus pada bobin. Pada tahap kelima yaitu menenun. Menenun bertujuan untuk menganyam benang menjadi kain tenun. Pada proses inilah terbentuknya kain yang dibuat menjadi batik tuban. Batik godok tuban. Nah, kain yang dihasilkan dari menenun selalu memiliki serat yang tebal dan kasar, namun hal inilah yang justru menjadi ciri khas dari batik godok tuban. Kain godok terbagi menjadi 2 warna, yaitu warna putih dan warna coklat. Jika kapas yang digunakan sebagai bahan dasarnya berwarna putih atau kapas putih, maka kain hasil tenunan juga akan berwarna putih. Nah, jika kapas yang digunakan sebagai bahan dasar berwarna coklat, biasanya disebut kapas lawa, maka kain hasil tenunan akan berwarna coklat. Nah, perbedaan harga kapas lawa dengan harga kapas putih yaitu dua kali harga kapas putih. Hal ini dikarenakan hasil panen kapas lawa sering gagal sehingga tidak bisa diolah. Akibatnya
Petani yang menanam kapas lawas pun menjadi berkurang. Pada umumnya, batik godok jarang digunakan sebagai baju. Masyarakat daerah biasa memakai kain godok sebagai jarik. Nah, di kota besar, batik godok dimanfaatkan sebagai taplak meja atau selendang. Berbeda dengan halnya di luar negeri, batik godok banyak digunakan sebagai sweater, selendang, atau shawl karena nyaman digunakan pada musim dingin. Nah, sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.